Kontroversi-kontroversi terus diperlihatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Bukan cuma karena Pondok Pesantren Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, diduga melakukan penyimpangan syariat agama Islam. Tetapi pernyataan-pernyataan Panji Gumilang juga membuat heboh publik. Selamat berjumpa kembali teman-teman, salam hangat, rahayu, bagja, waluya. Ini lagi rame nih sekarang tentang penolakan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat ya teman-teman. Itu para ulama bergerak dari berbagai daerah tuh menyuarakan agar membubarkan pondok pesantren itu, dan disebut-sebut pesantren itu sesat begitu. Namun tampaknya pemerintah juga berhati-hati begitu menyikapi itu, karena memang sekarang ini kan tahun politik ya. Menko Polhukam Mahfud MD juga memandang isu penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu itu harus disikapi dengan cermat agar tidak salah langkah mengambil keputusan begitu. Apalagi tersiar kabar bahwa pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu dibackingi oleh orang-orang ternama hingga Badan Intelijen Negara atau BIN ya begitu. Mahfud menilai penolakan terhadap Ponpes Al Zaitun itu merupakan fenomena yang belum pernah terjadi. Karenanya, ia masih perlu mendalami dan menanti hasil investigasi. Pondok pesantren itu sudah lama berdiri dan penolakan yang gencar itu baru terjadi sekarang. Seperti yang dikutip oleh kanal Kompas TV, Mahfud masih mempelajari dan tidak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Supaya bekerja dengan baik, kita menunggu hasilnya saja. Begitu ujarnya. Namun Mahfud juga menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran terutama tentang hukum, maka pihak pondok pesantren akan dimintai pertanggungjawaban langsung. Kalau ada pelanggaran, siapapun di seluruh Indonesia ini harus ditindak. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, kita dalami dulu, kata Mahfud ya. Nanti ada urutannya. Kalau ketidaksesuaian melanggar hukum itu urusan hukum, nanti dengan saya, kalau menyangkut penyelenggaraan institusi itu bukan hak kami, jadi belum tahu masalahnya di mana. Itu kata Menko Polhukam Mahfud MD ya. Pandangan itu diungkapkan pula di akun media sosial pribadinya. Sembari mengunggah potret, Mahfud menjelaskan tengah mendalami siapa saja yang aktif dan pernah terlibat di pondok pesantren itu. Baru-baru ini memang sedang dibahas serius ya, termasuk di rapat eselon 1 lintas kementerian dan lembaga di Kemenko Polhukam dengan disertai penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia sudah dilakukan tempo hari ya. Menurutnya akan didalami posisi dan peran Ponpes sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan. Kemudian pihaknya juga akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana. Menko Polhukam juga masih menunggu konfirmasi dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia lantas mengingatkan bahwa tahun ini mendekati ajang Pilpres 2024 yang rawan dipolitisasi. Sehingga Menko Polhukam tampak berhati-hati melakukan pemilahan apakah kasus ini benar menyangkut hukum atau politik. Ini tahun politik, jadi pihaknya akan memilah mana yang hukum dan yang politik dan yang politisasi situasi. Tapi Mahfud berjanji akan bekerja cepat, sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Polri, dan institusi terkait lain. Kontroversi-kontroversi terus diperlihatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun,
Panji Gumilang. Bukan cuma karena Pondok Pesantren Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat diduga melakukan penyimpangan syariat agama Islam, tetapi pernyataan-pernyataan Panji Gumilang juga membuat heboh publik. Satu di antaranya, pengakuan Panji Gumilang yang memiliki intel di Jakarta. Dengan begitu Panji Gumilang dengan mudah mendapatkan semua informasi demi melindungi Ponpes Al Zaitun. Seperti dilansir oleh kanal TV One News tempo hari, pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, Imam Supriyanto, mengakui hal itu. Imam menyebut adik Panji Gumilang bernama Mayor Agung Sidayu adalah sosok intel yang dimaksud. Pasalnya, Agung Sidayu merupakan agen Interpol di BIN yang bisa memberikan akses untuk Panji Gumilang. Itu ada bahwa yang namanya Mayor Agung Sidayu yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, kata Imam Supriyanto, seperti dilansir TV One News. Itu agen Interpol di BIN yang dapat mandat dari Pak Muldoko untuk akses ke Polres, Polda, Mabes Polri, ujar Imam. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu dia berani sekarang, kata Imam lagi. Tak berhenti di situ saja, Imam Supriyanto juga menyebut Panji Gumilang akan pergi ke Tel Aviv di Israel. Penyebabnya karena Ponpes Al Zaitun terlilit utang di beberapa bank. Ditambahkan lagi, Ponpes Al Zaitun sedang dalam situasi yang memanas karena pemerintah mulai turun tangan mengusut dugaan penyimpangan syariat Islam. Mau ngomong apapun, dia yakin nggak ditangkap. Dan saya terakhir melihat sudah komunikasi dan dalam waktu dekat Pak Panji itu akan ke Tel Aviv. Kenapa masalah ini terjadi? Karena Al Zaitun sedang kesulitan untuk membayar ke bank-bank. Itu dulu namanya harus bayar Rp 1,1 M, itu belum selesai tandasnya. Jadi memang menarik juga ini. Kenapa Panji Gumilang begitu berani ya? Dan dia dengan lantang, dia menantang banyak kalangan untuk berdemonstrasi begitu. Ya itulah. Tapi kenapa agak lambat ya ini? Tiis-tiis jahe ya suasananya. Jadi hangat-hangat. Kalau memang tidak ada titik temu, ini bisa jadi ya persoalan lain lah gitu. Memang tahun politik, tetapi juga dengan riuhnya, hebohnya, dengan kontroversi pesantren Al Zaitun ini, ya perhatian jadi agak terpecah juga ya. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.